Hai semuanya, selamat datang kembali di channel The Doctor's Diet. Kembali lagi bersama saya Dr. Dion Haryadi. Di video hari ini, saya bersama dengan Coach Leoni selaku Ketua APKI, Asosiasi Pelatih Kebugaran Indonesia, akan membicarakan tentang gym di era new normal. Hal-hal apa yang harus ditambahkan dan dihilangkan di gym saat new normal nanti, kebiasaan baru apa yang harus kita tumbuhkan agar kita dapat tetap menjalankan usaha gym kita, dapat tetap berolahraga, tanpa mengorbankan kesehatan siapapun. Tanpa basa-basi lagi, kita akan langsung mulai videonya. Let's go! Terima kasih sekali lagi untuk Coach Leoni udah mau hadir di sini untuk membantu saya sebagai narasumber di video hari ini. Tapi sebelum kita mulai, mungkin perkenalan diri dulu dari Coach sendiri, silakan. Oke, nama saya Leoni, aslinya Marcelina Leonora. Kalau di Instagram, account-nya Oranye, jadi banyak yang suka panggil Coach Oranye atau Coach Mama. Iya. Domisiliku sebenarnya di Kota Bogor, jadi di luar kota Jakarta. Oke. Dan sejak tahun lalu saya menjabat sebagai Ketua APKI dari 2019 sampai 2024, dan juga saya sebagai praktisi olahraga. Kebetulan saya jauh sebelum saya menjadi Ketua APKI, saya selama 7 tahun mengajar di, kalau orang-orang tahunya, CrossFit Box. Ada di 2 gym yang berbeda. Yang pertama adalah di gym yang memang menjadi CrossFit Box pertama di Indonesia. Namanya CrossFit Equator, tapi sekarang sudah tutup. Dan yang terakhir adalah bengkel. Saya pindah ke Bogor setelah saya melahirkan anak. Saya baru punya anak satu, umurnya baru akan 4 tahun. Working mom, lalu juga, personal trainer, ketua APKI. Oke. Iya. Lalu tahun lalu juga kebetulan sekali, Dion, saya baru buka gym di Kota Bogor. Di sekitar bulan September itu masih soft opening, dan Januari tahun ini itu grand openingnya. Jadi memang baru gymnya itu jenisnya itu functional fitness gym, jadi memang bukan functional gym yang ada mesin-mesin di dalamnya, tapi yang memang dipakai itu alat-alat yang fungsional yang memang sudah saya pakai bertahun-tahun, yang sudah saya geluti selama bertahun-tahun. Dari tadi kita ngomongin APKI, mungkin para penonton belum tahu. APKI itu sebenarnya apa sih, Coach? Ya, jadi APKI itu merupakan asosiasi yang menjadi pusat edukasi untuk para pelaku industri fitness, mau dia sudah menjadi seorang trainer, atau mereka mau menjadi seorang trainer, atau hanya sekedar orang-orang yang memang suka dengan industri fitness, suka dengan dunia fitness, sudah melakukannya bertahun-tahun, tapi belum pernah mendapatkan edukasi secara formal, jadi mereka bisa mendapatkannya di APKI. Jadi APKI itu ya tempat belajar sebenarnya. Tempat belajar untuk para orang yang ingin istilahnya memperdalam ilmunya di bidang fitness ya. Betul sekali. Jadi di APKI itu kita banyak sekali course-nya, sudah ada belasan ya. Salah satunya yang memang paling laku istilahnya, yang memang selalu cepat banget full book-nya, itu adalah yang CFT, Certified Fitness Trainer. Oke. Kembali sedikit ke Coach Leoni tadi, baru buka gymnya bulan Januari kemarin ya, baru grand opening ya? Grand openingnya ya Januari akhir. Itu pas banget, maksudnya lagi hot-hotnya COVID-19, terus Februari Maret mulai naik kan di Indonesia juga kan. Betul. Tantangannya saya rasa pasti gede banget, baru buka terus tiba-tiba ada COVID-19. Terus bentuk adaptasinya gimana dari Coach Leoni sendiri? Ya, jadi kan waktu itu diumumkan untuk yang di Indonesia secara resminya kan di 14 Maret kalau nggak salah ya, 14 atau 13 Maret ya. Sekitar Maret benar. Nah, itu kan bisa dibilang less than 2 months dari kami grand opening. Ya, awalnya sih sempat yang karena kebetulan saya menjalani bisnis berdua dengan suami yang kebetulan memang passionnya sama, jadi kami berdua yang own the business. Jadi kami pada saat dapat pengumuman itu, kami cuma lihat-lihatan
really happening gitu, kayak oh beneran ya ini kejadian ya. Karena kan kami baru dengar aja kan, which is Iya, lumayan jauh kan dari China gitu kan. iya, Oh iya, 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 udah masuk ya ke Indonesia ya. iya, Awalnya iya. sih kami cuma kayak oke, what to do ya gitu. Nah kebetulan sekali karena pada saat kami mau membuka gym, kami Hmm, juga sudah rencana untuk memiliki yang online base. Jadi sebenarnya brandnya sudah ada, cuma aha. karena kami fokusnya masih di yang offline karena memang itu yang sudah nyata ya. Nah, tapi kita belum publish yang di Online. online-nya. Hmm. Nah, ya udah mau nggak mau karena situasi kayak gini langsung kita dicatat sejahtera, kita bikin flyer, kita bikin kelasnya. Jadi kita langsung membuka kelas yang online. Nama online kami adalah Fox. Fox, Jadi oke. gym saya namanya Fitness. Jadi Fitness, sarang oh bugar. oke. Oke, Nah, heeh. ya. Kalau yang Lalu online, nama online kami namanya Fox Fitness F, Online Experience. Fox, FOX ya, oke. ya. Fitness Online Experience, Artinya, oke. ya. Jadi itu emang sudah ada brandnya sudah lama, cuma jadi akhirnya kita publish. Itu yang challenge-nya di situ. Lalu beberapa orang juga yang mereka, aduh kayaknya nggak nyaman Hmm, deh untuk workout via layar telepon atau dari laptop. Jadi kami nunggu aja deh, nunggu nanti gymnya buka, yang mana kita sebenarnya nggak tahu kapan. Walaupun ya. Sebenarnya COVID-19 ini kalau kita lihat, menurut saya sih, saya orangnya cukup positif lah ya. Jadi kayak semua hal pun saya rasa pasti ada sisi positifnya yang bisa kita ambil. ya, Jadi dari betul. COVID-19 ini sendiri, menurut saya adaptasi, terutama mohon maaf ya, ibu-ibu, bapak-bapak mungkin yang sedikit lebih gaptek, mereka lebih bisa beradaptasi terhadap kayak misalnya penggunaan Zoom, menggunakan device dan sebagainya untuk melakukan personal training. Kalau dari klien-klien ini, kebanyakan dari mereka nantinya setelah misalnya gym sudah boleh buka dan lain sebagainya, mereka ada bilang nggak kayak mau kembali ke gym yang konvensional atau apa mau tetap melanjutkan yang virtual? Iya, mereka mostly mention bahwa, Mbak sabar deh, mau segera ke gym." Ya, Mereka ya, ya. lebih semangat untuk menyambut sudah bisa masuk di gym yang seperti yang biasa gitu. Iya, saya juga udah capek liatin karet-karetan di rumah. Udah capek banget. Udah pengen-pengen Iya iya iya. pengen pegang besi sekali-sekali, sumpah. Iya, cuman ya itu jadi satu, saya sendiri mungkin ada sedikit rasa was-was juga sebenarnya untuk kembali ke gym, terutama untuk orang yang di rumah sih kalau saya, bukan untuk saya sendiri. Jadi istilahnya kayak saya agak egois istilahnya, harus ke gym, habis itu saya mendapatkan untungnya, tapi ada kemungkinan saya bisa membawa istilahnya patogen ke rumah. Itu yang saya takutkan sebenarnya. Dan mungkin kalau saya lihat, kalau ada orang yang nonton video ini, mungkin juga ada ketakutan seperti itu. Makanya saya ngajak Coach Leoni juga, dari APKI juga, adaptasi untuk the new normal, untuk gym. Saat gym konvensional mulai dibuka, persiapan-persiapan apa yang seharusnya dilakukan oleh gym? Kalau gym tuh memang ada banyak jenisnya kan ya. Ada yang memang mereka berbasis group training, Mhm. ada yang berbasis memang PT gym aja yang memang one on one. Nah, Oke. kebetulan kalau fitness embassy, kalau gym yang jenisnya seperti fitness embassy yang mana memang hanya melayani PT, bisa dibilang resikonya cukup rendah dibanding dengan Benar, gym yang berbasis group training. benar, benar, benar. Sangat bisa sebenarnya untuk mulai pada saat PSBB sudah berakhir, yaitu mungkin akan dibatasi per sesi, kan di sana tuh sekitar ada mungkin 11 coach, Oke. 11 coach yang dalam 1 jam bisa hanya 7 atau 5 coach yang bekerja bersamaan dengan kliennya, lalu di jam berikutnya, jadi bisa selang-seling sebenarnya kan. Challenge-nya adalah gym-gym yang memang berbasis group training, yang mana gym saya sebenarnya saya itu bisa dibilang hybrid. Saya ada PT session yang jumlahnya juga sama besarnya dengan group training. Mhm. Yang diuntungkan juga kalau jenis gym group training yang memang tidak ada mesin-mesinnya, itu menurut saya resikonya ya bisa dibilang tetap ada resikonya tapi cukup rendah karena kita tidak sharing mesin kan. Alat, benar, benar. Lalu yang protokol yang harus dilakukan oleh gym adalah yang pertama adalah pastinya akan menyiapkan hand sanitizer Mhm. di setiap gym, yang terutama adalah di meja resepsionis karena pada saat masuk kan biasa klien check in di situ. Lalu yang kedua adalah penggunaan alat yang memang setiap kali selesai menggunakan, coaches-nya akan bertugas untuk membersihkan atau menyemprotnya dengan disinfektan. Oh, Itu coach-nya yang actually membersihkan? ya
kalau memang ternyata tidak ada tim lain seperti OB ya, saya langsung ambil contoh aja di gym saya yang memang protokolnya sudah saya susun untuk nanti persiapan untuk new normal. Jadi untuk area olahraganya sendiri lebih dari 100 meter square yang benar-benar kotak, tidak ada pembatas sama sekali. Jadi sebenarnya basically kita bisa berlatih dengan sampai 8 orang plus 1 coach pun sangat luas gitu, masih sangat cukup. Triknya adalah, jadi kami akan membuat stationnya untuk satu orang hanya satu. Yang biasa kan mungkin kalau untuk training yang memang functional training, high intensity, biasanya kita bisa bikin banyak station yang mana kita bisa rotate. Ya, nah ini jadinya programnya akan sedikit berbeda. Alat mungkin akan perlu ditambah sedikit, yang mana sebenarnya sudah banyak alat kami. Jadi orang itu akan berada di stationnya dan kita akan siapkan, misalkan hari itu akan melakukan beberapa gerakan dengan 3 alat. Alatnya akan di situ. Jadi dia akan pakai alat yang sama tanpa harus berputar. Jadi istilahnya yang sebelumnya harus pindah-pindah station, ganti-gantian alat, sekarang akhirnya satu sesi mereka menggunakan satu alat aja gitu ya? Satu area yang tidak boleh berpindah dan alat yang sama. Misalkan ada kettlebell, dumbbell, jump rope misalkan ya. Mereka akan pakai itu terus. Teman-temannya juga akan memiliki alat yang sama. Rencananya adalah kelas kami yang biasanya berdurasi 1 jam akan dipercepat menjadi 45 menit sampai 50 menit sampai udah selesai cooling down, lalu sisa waktu dari 10 menit akan kami as a coaches akan membersihkan alat dengan disinfektan untuk mempersiapkan kelas berikutnya mulai. Tadinya per kelas kami akan ada sekitar 12 orang plus 1 atau 2 coach. Jadi sekarang akan sekitar 6 sampai 8 orang maksimal itu dengan 1 coach. Nah itu memang akan ada jarak lumayan, bisa sampai 1,5 meter jarak dari antar orang. Good. Berarti ada sekitar radius 1,5 meter sampai dia 2 meteran lah antar satu orang dengan orang yang lainnya gitu ya. Oke. Yang memang akan challenge sekali tuh Dion gym-gym yang dengan mesin-mesin besar. Ya, yang kayak saya pergi dan yang konvensional gym-gym gede begitu. Betul. Itu yang akan agak challenge karena kan itu mesin yang cukup besar yang memang dipakai beberapa orang, yang mana kan biasa jalur untuk jalannya pun kan nggak terlalu besar ya. Jadi kalian pasti akan berpapasan dengan orang ya. Jadi itu solusinya adalah pastinya membatasi jumlah visitor dari setiap jamnya. Itu yang pertama. Lalu emang harus banget untuk merubah posisi lokasi dari mesin-mesin. Jadi untuk supaya sih pastinya tidak berpapasan berdekatan dengan orang. Satu sama lain ya, itu yang pasti. Jadi mungkin yang tadinya saya juga pernah beberapa tahun nge-gym di gym yang konvensional yang dengan mesin besar, itu kan biasanya mereka di pinggir-pinggir ada mesin, lalu di tengah ada mesin yang mana sebenarnya kita tinggal muterin aja mau pakai alat yang mana ya. Nah itu tuh mungkin itu mungkin akan dekorasi ruangannya harus dirubah sedikit, yang mana mungkin harus jadi semuanya di pinggir. Lalu kan biasanya mesin-mesinnya sejenis ya, ada treadmill, ada sejenis. Mungkin akan dikasih tanda di treadmill 1 bisa dipakai, 2 tidak bisa dipakai, 3 bisa dipakai. Jadi ada jarak juga. Yang pasti yang tadi saya udah sebutkan bahwa memang alat itu setiap kali selesai dipakai harus dibersihkan. Dan itu memang tugasnya adalah gym owner atau coaches. Mau nggak mau kita harus turun tangan untuk bersihin, untuk make sure. Karena memang yang ditakutkan adalah kalau misalkan ternyata ada 1 ODP di gym kami kan semuanya kena kan. Benar. Gymnya juga kena kan, harus jaga itu resikonya. Nah itu juga soal resiko tersebut pun harus kita edukasi ke member, ke klien-klien kita bahwa ya kalau memang sampai kejadian seperti ini ya yang rugi nggak cuma kamu tapi semuanya. Makanya regulasinya tuh harus, menurut saya sih harus ketat dan memang harus terus kayak dikasih reminder. Kalau saya tuh biasanya saya kasih blast reminder kalau dalam keadaan kurang enak badan, bisa mungkin nggak usah datang ke gym, tunggu sehat, gitu. Gunakan flow, dan pada saat mau masuk gym pakai dulu hand sanitizer atau kami sediakan ada wastafel juga untuk mereka pakai sebelum mulai latihan dan sesudah mulai latihan. Habis latihan kan biasanya banyak yang nongkrong, apalagi di gym saya juga kan ibu-ibu biasa sekalian nunggu anak pulang sekolah kan biasanya mereka ada banyak
Nah, itu sudah tidak diberlakukan lagi. Sudah nggak boleh sama sekali ya berarti ya. Kalau semua gym owner kayak Coach Leo ini sih kayaknya aman ya sebenarnya. Saya juga aman kok. Kalau misalnya tempat saya nge-gym itu orangnya bisa meyakinkan saya istilahnya kayak, oh iya nanti kita akan ganti alatnya, maksudnya kita akan jarak alatnya, habis itu akan ada kapasitas limit dan lain sebagainya, terus habis itu Betul. coachnya akan membersihkan dan lain sebagainya. Betul. Sebenarnya Ya. itu pasti akan tenang konsumennya, saya rasa. Jadi sebenarnya tanggung jawabnya itu lebih ke arah gym owner-nya untuk menyampaikan hal-hal ini kalau mereka tahu ya. Dan juga gym goers juga harus tahu aturan-aturan yang baru ini. Nggak asal istilahnya, ya udah saya mau ke gym, saya udah bayar, saya mau main pokoknya. Nggak bisa kayak gitu lagi ya. Berarti memang sudah harus ada komunikasi antar mereka berdua. Dan saya rasa juga sebenarnya nggak harus istilahnya coach yang bersihin deh kayaknya. Kayaknya kalau misalnya disediain, ada handuknya, ada lapnya, dan lain sebagainya, saya rasa pasti oke lah, mungkin para ya orang-orang yang ngerti mungkin bisa lah. Tapi sampai sekarang pun balikin alat ke itu aja masih susah ya. Ya, kebetulan karena ya itu dia, saya bertahun-tahun bekerja di CrossFit sebagai trainer yang mana memang rules-nya adalah selalu mengembalikan alatnya sendiri. Nah, jadinya pada saat saya buka gym, saya bawa culture itu ke gym. Yang mana di gym kami tidak pernah ada orang pakai alat tidak dikembalikan. Pasti dikembalikan. Yeah. Karena raknya sudah terlihat besar gitu, nggak mungkin mereka lupa untuk mengembalikan. Lalu ya mungkin sebenarnya ya selama ini pun kebetulan banget saya punya member yang wah baik-baik banget ya. Jadi mereka bahkan ibu-ibu pada saat setelah saya pakai kamar mandi kan biasa ada rambut-rambut rontok tuh mereka sapu. Oh wow. Pokoknya next level. Ya mereka sapu. Ya betul mereka sapu terus nanti udah selesai mandi, coach kamar mandinya nggak ada rambut rontok ya, karena saya nggak pernah komplain atau apa. Dan mereka selalu kembalikan alat. Mungkin juga memang baiknya sih dicontohkan dulu oleh coachesnya seperti apa, baru pada saat mereka sudah lihat oh iya ya kayak gitu, baru nanti kita bisa dengan kalimat yang cukup halus memberikan opsi kalau mau membantu untuk membersihkan juga boleh gitu. Tapi baiknya memang jangan langsung kita tanggung jawabnya kita berikan kepada klien, tapi kita berikan contoh dulu. Oh bersihinnya tuh kayak gitu, oh semprotannya itu, lapnya itu gitu kan. Kita nggak bisa langsung memberikan tanggung jawab ke klien kalau kita belum kasih contoh. Setiap kali masuk ke gym pun sebenarnya harus mandi dulu ya, misalnya orang-orang yang baru pulang kerja dan lain sebagainya, seharusnya kan mandi dulu. Mereka menjaga kebersihan juga. Ya, itu sebenarnya, maaf memotong, itu sebenarnya yang saya lakukan ke klien-klien PT saya. Kebetulan selama pandemi ini saya memang, jujur saya masih ada klien yang memang tetap mau latihan. Oke. Tapi cuma hanya 1-2 orang. Rules yang saya lakukan adalah, setiap mau mulai latihan, kalian mandi dulu. Setelah bersih baru dia bisa ketemu saya. Dan saya sudah berlakukan sebelum ada rules yang dikeluarkan oleh Kemenkes, saya sudah memperlakukan jarak memang. Jadi saya jaraknya udah bisa 1,5 meter sampai 2 meter saya, jadi ya queuing-nya lebih ke verbal ya semuanya. Itu karena memang kebetulan mereka memang sudah bertahun-tahun latihan sama saya, jadi sudah lebih gampang lah kasih tahunya ya. Jadi itu. Dan juga saya mengingatkan mereka pada saat mereka pulang ke rumah, sebisa mungkin jangan langsung berinteraksi dengan anak tapi mereka mandi. Jadi mereka memang sampai ke gym dalam keadaan bersih, kembali ke rumah dalam keadaan bersih gitu. Jadi ya dengan diingatkan seperti itu mereka juga happy. Oh ya, berarti coach gue care ya sama gue ya. Jadi ya udah, since then dia setiap kali ini dalam keadaan rambut basah dia latihan, karena emang itu aturan yang saya bikin. Karena lo mau latihan ya lo harus ikutin aturan gue. Karena kebanyakan orang kan kayak gue ke gym nanti ya udah nanti keringat juga ngapain mandi lagi. Biasanya kan seperti itu kan. Tapi sudah menjadi tanggung jawab menurut saya. Selama seharian kerja dan lain sebagainya kita nggak tahu sama siapa aja, ketemu siapa aja, kena droplet di mana-mana kita nggak tahu. Terus habis itu beresiko kita membawa itu semua ke tempat kita nge-gym. Saya harap banget sih banyak gym owner yang nonton video ini, jadi kayak istilahnya tahu gitu loh, oh seharusnya ini yang dilakukan. Dan lebih berani vokal, saya rasa. Lebih berani vokal ke gym goers juga. Orang-orang ini juga harus diberitahu nih, bukan cuma dikasih service nih, tapi mereka juga harus diajarin nih, sebenarnya tata caranya itu apa aja sih. Datang ke gym, lu harus mandi dulu. Setelah lu selesai nge-gym, mandi lagi. Jangan bawa yang di gym kembali ke rumah. Bersihkan alat dan lain sebagainya. Tapi tantangan banget sih ya, saya rasa ya, untuk ke depannya ini. Dan saya rasa mungkin nggak semua orang bisa. Terutama gini, saya dulu di Malang, itu nge-gym juga di satu tempat. Itu di tempat yang pakai ruko doang. Cuma 2 ruko doang.
Terus alat-alatnya tuh banyak banget. Jadi akhirnya ya mepet-mepet banget. Mungkin yang seperti itu agak sulit ya untuk Ya, istilahnya menggunakan karena space-nya terbatas, alatnya juga udah ada dan nggak mungkin mengganti-gantinya. Kalau dari Apki sendiri ada nggak kayak solusi untuk yang tipe-tipe gym yang seperti itu? yang saya tahu ya, kalau Hmm, di gym-gym konvensional kan biasanya mesin sejenis tuh nggak mungkin ada satu. Biasa ada banyak. beberapa kan ya. Kayak treadmillnya biasa double-double gitu kan banyak. Nah itu memang Ya. mau nggak mau untuk gym konvensional memindahkan alatnya ya menggudangkan lah disimpan di gudang untuk beberapa alat yang serupa yang sebenarnya ya treadmill mungkin 2 aja cukup karena Hmm, hmm. pada satu jam ya biasa di gym nggak ada yang 1 jam juga ya belum ngobrol-ngobrolnya biasa ya Hmm, hmm. harus dibatasi. Jadi kayak kalau Dion pernah ke area bermain anak-anak biasanya dipanggilkan anak nomor apa sudah Oh ya, waktunya ya itu oke. mau nggak mau kalau untuk gym konvensional harus seperti itu. Kita Lebih tahu Dion masuknya jam 10.40, nanti jam 11.40 harus sudah sudah harus keluar. cabut. Gitu. Berarti lebih ke arah alatnya juga memang harus lebih diperhatikan lagi. Yang essential apa? Yang penting Ya, itu apa? Yang double-double betul, mungkin disimpan. Habis itu betul, lebih ke komunikasi lagi ya sebenarnya ke betul. orang yang datang pengguna gym. Sekarang kita udah ada punya batas waktu nih, ya 2 jam lah maksimal lah, 1,5 sampai 2 jam lah. Terus kemarin saya sempat mikir juga, ini kalau saya punya gym nih, apa dibikin kayak waktu gitu ya, dibikin kayak slot gitu ya, time slot gitu. Jadi kayak kalau misalnya kayak one on Betul. one coach gitu By kan enak booking. ya, booking. Jadi kalau one on one Betul. coach kan ya enak ya, janjian ketemu selesai. Tapi kalau yang kayak conventional gym gitu kan nggak ada coachnya, misalnya kan agak sulit. Jadi mungkin ke arah ya itu sih time slot ya booking waktu ya. Cuman ya Betul. tantangan lagi ke gym ownernya gimana kalau misalnya semuanya mau datangnya misalnya pas sore doang misalnya Ya, di ya, mana ya, ya, jam-jam ramenya itu yang agak ya, susah ya. ya. Kayak kita ini sih Dion bisa diambil contoh seperti kita kalau lagi makan di buffet yang all you can eat kan biasanya kan ada Hmm, antrian iya ada iya iya. keluar 2 baru boleh masuk 2 ada keluar 3 boleh lagi masuk 3 gitu mungkin bisa Ya seperti itu ya. mungkin bisa seperti itu. Dan yang satu poin yang kita ngomongin di awal tadi yang masalah virtual training online itu juga sebenarnya membantu. Mungkin yang dulunya 10 orang semuanya pengen conventional gym, mungkin sekarang jadinya akhirnya 5 mau online atau 3 mau online, 7 mau ini konvensional. Jadi akhirnya ya terbagi lah istilahnya. Tapi tetap semuanya masih bisa berolahraga dengan baik juga. Tantangan banget ya sebenarnya untuk gym owner ya. Banyak Ya, sekali yang harus dihadapi. betul harus bawel, harus edukasinya jangan berhenti, pokoknya memang harus ngomong terus, bukan yang cuma nerima, oh gym gua rame, oke lah gitu, enggak, tapi memang Hmm. nonstop. Saya tuh kayak setiap minggu tuh saya ngeblas sesuatu ke gym, ke member, Hmm. apakah itu update situasi kondisi, update hadiah boleh jadi nggak boleh, hadiah boleh jadi boleh gitu kan, selalu Hmm. berkembang. Nah itu memang harus nonstop untuk diedukasi ke klien atau ke customer. Semua negara pun struggle ya, kecuali Hmm. Jepang nih yang udah akhirnya bisa membuka kembali negaranya ya. Hmm. 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 Di API kami ada posting tentang regulasi untuk kebersihan, ya pokoknya mempersiapkan dengan new Oh, normal oke. itu ada di website API, Hmm. yang mana bisa di-download kalau kamu buka ke website API, Oke. ada di tools bagian download, di situ Mungkin di nanti saya link urutan aja di paling bawah. Heeh. ya, ya. Urutan paling pertama itu kita kasih regulasi. Kebetulan sekali API saat ini sedang bekerja sama dengan Kemenkes untuk membuat aturan. Jadi yang sebenarnya basically yang membuat aturan adalah API karena API yang memang terjun Ya. ke bisnis ini ya. Rules-nya seperti apa, safety-nya seperti apa. Nah, untuk para gym owner, mungkin teman-teman bisa cek website API di bagian download di urutan paling atas itu ada. Jadi Hmm. untuk guidance kalian pada saat nanti mulai new normal dan Hmm. membuka gym itu ada di situ. Bisa Hmm. di-download for free. Oke, nice. Nanti saya coba taruh di bawah aja di description box di bawah ya, 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 coach. Oke. To sum it up, bahwa sebenarnya dalam menghadapi new normal ini banyak hal yang harus diubah sebenarnya, banyak hal yang harus dilakukan, diadaptasi dari gym owner sendiri juga, dari gym goers juga. Tapi menurut saya yang paling penting dari keduanya adalah komunikasi, bahwa
gym owner juga harus mempunyai protokol yang bagus, yang oke untuk Jelas. gym goer supaya mereka juga merasa tenang, merasa mereka terlindungi juga, masih tetap bisa berolahraga juga. Gym goer juga harus punya rasa tanggung jawab, juga harus punya disiplin bahwa mereka juga harus menjaga tempat ini, tempat mereka berolahraga itu tetap baik dan tidak menyebarkan ke orang-orang lainnya juga. Gym owner itu harus kayak alat-alatnya mungkin investasi lebih banyak lagi, memberikan jarak, redesign tempatnya, memberlakukan aturan-aturan tertentu. Gym goer juga seharusnya mengikuti aturan ini. Istilahnya menghormatilah aturan ini bahwa udah nggak bisa kayak dulu lagi, this is a new normal. Jadi kita harus beradaptasi juga, harus mengikuti aturan dari gym owner juga dan seterusnya. Mungkin itu ya yang harus lebih diperhatikan ya untuk kedepannya ya. Oke. Mengedukasi, jangan berhenti Mengedukasi. mengedukasi. Dan juga memang harus buat aturan yang firm gitu, yang memang sampai tidak ada celah apapun. Kan biasanya kan orang ada aja dapat Ya. celahnya. Ya itu dan ya harus memang, dan coachesnya juga terutama bukan hanya harus bisa mengajar ya, jadi seorang coach itu juga harus bisa mengedukasi, bisa bilang hey jangan, hey tidak aman, apa itu juga harus perlu. Jadi bukan just yes no aja. Itu sangat perlu banget untuk coachesnya juga bisa speak up gitu untuk aturannya kalau memang bukan ada customernya atau kliennya yang memang melakukan hal yang dilarang, itu ya harus bisa ngomong gitu. Jangan budaya nggak enaknya orang Indonesia kental banget, nggak gimana gitu, nggak bisa gitu. Mungkin lebih ke arah membuat relationship ya, maksudnya dengan klien itu mungkin lebih kayak arah teman, jadi kita bisa ngomongnya itu lebih enak kayak gitu, bukan bukan transaction bisnis saja, tapi sudah istilahnya pertemanan juga ya. Ya. Biasanya ya saya sebagai gym owner kalau misalkan klien coach saya nggak enak gitu, nggak enak coach, nah biasanya saya turun tangan. Kalau untuk yang pendekatan personal gitu biasanya saya yang lebih turun gitu kan, karena kalau cowok suami saya kan biasanya aduh gimana ya, nggak enak gitu kan, kaku lah lebih biasa. Nah biasanya saya yang akan turun satu persatu untuk itu. Ya seru sih, jadi memang jadi semakin kenal dengan kliennya kan. Ada yang mungkin mau Coach Leonie tambahin lagi mungkin tentang ini? Oke, iya sih, untuk saya posisinya sebagai team owner lalu sebagai ketua APKI juga, yang bisa saya lakukan adalah memberikan rasa nyaman untuk semua orang, untuk team owner, untuk para customer-nya juga. Harus diakui bahwa memang kita harus adapt dengan situasi seperti ini untuk bisa terus survive, untuk bisa terus hidup. Memang akan berbeda, challenge-nya adalah ini nggak biasa banget deh gua kayak gini. I know you are not the only one yang menghadapi seperti ini, tapi selama kita yakin bahwa kita sudah melakukan semuanya sesuai dengan aturan yang diberikan pemerintah, setidaknya kita sudah memperkecil resiko. Kalau kita cuma diam dan menunggu aja ya kita nggak akan kemana-mana. Banyak sekali di luar sana coaches yang nunggu kan, aduh coach nggak bisa deh gue ngajar virtual, queuing-nya susah. Ya itu berarti tugas lo adalah lo belajar queuing untuk virtual tuh seperti apa. There is no word nggak bisa, cuma bilang lo mau atau enggak. Kembali lagi ke masing-masing diri masing-masing juga, maksudnya nggak cuma gym owner sama gym goer tadi ya, sebenarnya coaches juga sebenarnya harus mulai beradaptasi. Iya, karena bisa dibilang Dion, coaches itu kan garda terdepannya. Ya, benar. Ya mereka adalah yang bisa dibilang ya yang bikin gym kalian itu laku adalah coaches kalian. Itu bukan gym owner, bukan gym owner. Benar. Bukan gym owner. Memang yang garda terdepannya adalah coaches. Jadi memang coachesnya itu harus update, coachesnya itu harus kreatif, interpersonal skill-nya juga harus bagus. Jadi memang sebenarnya itu dia, as a gym owner juga kita harus bikin mereka berkembang. Dalam arti ya kasih kesempatan untuk mereka belajar tahun sekali, upgrade. Ya betul, kayak gitu-gitu tuh sangat. Oke. Saya senang dapat banyak ini. Jadi benar-benar saya harap banyak yang nonton gym owner ataupun coaches ataupun gym goer juga. Jadi dari video ini mereka tahu istilahnya, apa aja yang harus dilakukan sebenarnya nantinya saat gym sudah mulai dibuka. Ini saya terima kasih sekali lagi buat Coach Leonie udah mau menyempatkan waktunya. Sibuk banget saya tahu, working mom, punya gym,
ada online gym lagi, ketua APKI lagi, terus mau nyempatin waktu, saya makasih banget, saya juga dapat banyak sekali informasi. Maaf juga sempet reschedule Nggak ya apa-apa, nggak kemarin apa-apa. kan. It's okay, nggak apa-apa Karena sama ada yang sekali. harus dipersiapkan juga. Iya, nggak apa-apa, saya ngerti banget. Soalnya ya melihat istri saya juga jaga anak dan lain sebagainya juga, aduh tahu, udah ribetnya minta ampun. Kalau udah masalah anak udah susah, memang udah tahu. Thank you, Ya, Coach. ya. Ya, terima kasih Dokter Dion. Sampai Ya, ketemu lagi. iya, sama-sama. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai habis videonya. I know it's very long, 30-an menit. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah sampai di sini, terima kasih banyak. Berarti teman-teman enjoy videonya, karena teman-teman bisa nonton sampai habis. Beritahu saya mungkin, berikan saya kritik dan saran untuk tipe video sepertinya, tipe-tipe video panjang. Bahan diskusi apa yang harus saya bicarakan selanjutnya dengan narasumber siapa. Oke, let me know in the comment section below. Dan ya, terima kasih banget sudah mengapresiasi, sudah menonton sampai habis.